سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin merupakan kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa segala apa yang kita miliki hari ini, baik yang telah kita rasakan, baik yang sementara kita rasakan hari ini, dan nikmat dan karunia yang akan kita rasakan, seluruhnya adalah pinjaman dan titipan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia tidak mengira bahwa semua perbuatannya, semua yang mereka miliki akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama waliullah. Dalam beberapa catatan termasuk Imam Al-Ghazali mengajarkan satu doa bahwasanya barang siapa yang membaca sholawat ini paskah setelah dia sholat, apakah sholat wajib maupun sholat sunnah, sebanyak 35 kali amalan para wali-wali Allah, maka niscaya seluruh keinginan dan harapannya itu akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalan-amalan ini adalah amalan-amalan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apa isi salawat itu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita yang diijazahkan dari gurunya yang ilmunya bersambung sanadnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Boleh juga tidak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Tidak apa-apalah kita amalkan setelah sholat. Kita duduk sejenak, sudah sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Setelah kita berzikir-zikir, maka tidak apa-apa kita baca sholawat ini sebanyak 35 kali. Kenapa Ustaz 35 kali? Itu yang diamalkan oleh para ulama-ulama, para wali-wali Allah. Bolehkah 20 saja? Boleh, tidak ada ketentuan juga untuk memaksa kita untuk membacanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita kembali membahas satu dari antara rukun-rukun sholat, yaitu tasyahud, wa ashiruha tasyahudun akhirun wa aqallahu, tasyahud terakhir. Ma rawahu syafi'iyun wa tirmiziyun, sesuai dengan kitab karangan Imam Syafi'i yang berjudul Di situ beliau menulis hadis, dan sesuai dengan riwayat dari Imam At-Tirmizi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia bertasyahud akhir,
dia membaca sekurang-kurangnya minimal at-tahiyatu lillah, itu paling pendeknya. Tatimmatuhu salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa yusannu likulli ziyadatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Wa ashhadu tsani assalamu wal mawdi'ina wa la yajuzu ibdalu lafdhin min hatsal aqalli walau bi muradifihi kan nabiyyi bir rasuli wa aqsihi wa bi muhammadin bi ahmada wa ghairihi wa yakfi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ dulu ya. Sebelum saya membahas apa yang menjadi ketentuan kita pada subuh hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21 sebagai muqaddimah pengajian kita pada subuh hari ini. Allah memulai seruannya dengan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu ayat ini bersifat universal. Ayat ini bersifat kolektif, komprehensif, umum. Allah menyerukan, wahai sekalian manusia, tidak terkhusus untuk orang-orang beriman saja. Tentu ayat ini turun di kota Makkah, ayat-ayat Makkiyah. Kemarin kan saya sudah sampaikan apa perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Kalau ada amanu dengan nas. Sembahlah Tuhan yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ayat ini mengandung nilai universal bahwa siapapun Anda, ketika Anda lahir di muka bumi ini, kalian pernah menyatakan sumpah janji di hadapan Allah, di dalam perjanjian primordial, di dalam rahim ibumu. Allah sudah memelihara kita, menyelamatkan kita, dan inilah Allah mau menagih janji kita di dunia ini, bahwa apa betul kalian itu mau tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pandangan seorang guru besar, Profesor Dr. Adib Al-Jabiri, seorang ulama cendekiawan muslim dari Iran, mengatakan salah satu penyakit manusia modern hari ini adalah ketika manusia kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama apapun dia mau muslim atau agama apapun dia, begitu sibuknya dia dengan aktivitas dunia, terutama umat Islam yang matanya silau dengan segala keindahan dunia ini, maka penyakit manusia modern hari ini adalah mereka tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak punya kesempatan untuk duduk berdoa sejenak, untuk menghubungkan komunikasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk fungsi-fungsi zikir pagi dan zikir petang. Makanya itu dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
Wahai orang-orang beriman, perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Sisihkan sejenak waktumu, simpan sejenak waktumu, ya. Tanggalkan sejenak aktivitas duniamu. Tidak lama saja diminta Allah. Sholat subuh saja Pak tidak cukup, itu 15 menit. Kalau kita mau menghitung-hitung waktu beribadah kepada Allah 24 jam, lebih banyak kita aktivitas dunia daripada kita aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di mana bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, bukan sebagai makhluk yang lain? Pernahkah kita berpikir ketika melihat binatang yang ada di sekitar kita, bahwa alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena saya diciptakan sebagai sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak diciptakan seperti binatang yang ada di alam sekitar kita, walaupun mereka semua adalah makhluk yang beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sedikit pandangan begini Pak. Kalau kita buka Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, juga ayat ini dimulai dari ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang beda etnis, pokoknya berbeda-bedalah kalian semua. Tujuannya cuma satu, agar kalian saling kenal mengenal, saling menghargai, saling menghormati. Itulah hakikat keberadaan yang namanya manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pandangan psikolog dan antropolog hari ini Pak, yang tulisannya beredar di media, yang hari ini para akademisi, dosen-dosen sempat membaca hasil riset dan penelitian para pakar-pakar antropologi dunia, bahwa sifat dasar manusia itu suka bermusuhan, ditantang dan dibantah habis-habisan oleh Al-Quran. Itu tidak benar. Al-Quran kok menyatakan bahwa manusia itu sifat dasarnya penyayang, manusia itu hormat, manusia itu menghargai. Ayatnya jelas dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Usut demi usut, yang menulis tulisan itu adalah mereka orang-orang yang tidak punya agama, mereka orang-orang yang ateis, mereka adalah profesor-profesor dunia yang diakui kecerdasannya. Tetapi setelah kita orang-orang Islam mengkaji Al-Quran lebih mendalam, bahwa itu dibantah langsung oleh Allah. Allah yang bantah bahwa itu tidak benar. Sifat dasar manusia adalah saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai. Contoh, hari ini kalau perang dunia, perang antara Ukraina dan Rusia Pak, itu belum berhenti sampai sekarang, masih memanas. Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah akur. Dua negara yang bersahabat ini, kalau kita tarik di Indonesia, adalah wilayah-wilayah yang sering perang antar suku. Kalau kita tarik dalam sebuah wilayah, paling terkecil dalam rumah tangga kita, adalah orang yang suami istri selalu bertengkar dengan istrinya dan suaminya. Sekarang kita bandingkan, mana lebih banyak negara yang selalu perang, Israel dengan Palestina, Rusia dengan Ukraina, Amerika dengan Rusia yang selalu memanas, dibandingkan dengan negara-negara yang aman-aman, damai, sentosa? Pasti jawabannya masih banyak negara yang aman-aman saja. Itu menandakan manusia sifat dasarnya selalu mau tenang, damai, sentosa. Yang kedua, kalaupun ada orang yang bertengkar dengan istrinya, suaminya, bandingkan antara orang yang cerai, orang yang
pisah dengan pasangannya dengan orang yang tidak pisah dengan pasangannya, mana lebih banyak Pak? Masih lebih banyak orang yang harmonis saja dengan pasangannya. Berarti itu hasil pemikiran profesor-profesor dunia itu dibantah habis-habis oleh Al-Qur'anul Al-Karim. Subhanallah, maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Pak, sebelum saya masuk ini, kita ini menyembah kepada Allah Pak bukan karena takut neraka. Serius Pak. Kalau hamba Allah ya, saya pun juga ini menyampaikan, ya mudah-mudahan sebuah nasihat pada saya, karena gampang diucapkan tapi sukar untuk dibuktikan dalam hati. Yang namanya keyakinan itu Pak, iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Orang beriman itu adalah mengucapkan dengan lidahnya, saya beriman kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah. Buktikan apakah dalam hatimu betul-betul hanya Allah, ataukah ada Tuhan-Tuhan tandingan, sehingga dalam hatimu ada riak-riak kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang kita melihat di media sosial ada orang yang pelihara kelambu, pasang kelambu di rumahnya, katanya di situ ada anak kembarannya, ya, dengan makhluk gaib, padahal rajin sholat, anak malajang, orang Bugis mengatakan anak malajannah. Padahal agama tidak pernah mengajarkan bahwa seperti itu. Itu dapat menjumuskan kita pada akidah. Bukan juga karena kita mengharap surga Pak, tetapi apa yang menjadikan kita ini taat beribadah kepada Allah, karena Allah menganugerahkan kita ini adalah keberkahan diri ini sebagai manusia, makhluk yang terbaik, yang diberikan akal, kolbu dan nafs untuk senantiasa membedakan mana baik, mana yang buruk. Ketakwaan ini Pak adalah sifat batiniah manusia, yang kalau kita mau tarik bahwa cirinya orang-orang yang bertakwa itu standarnya bisa dilihat dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 134. Al-Imran 134. Kalau jamaah di sini merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, coba standar minimal dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran, dari 30 juz, 114 surah, 6.200 lebih ayat dalam Al-Quran. Salah satu standar ukuran ketakwaan itu bisa dilihat dalam surah Al-Imran ayat 134. 1. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan susah, sempit, sumpek, maupun dalam keadaan lapang. Banyak uangnya. Yang susah ini Pak, menyumbang dalam keadaan sulit, kesulitan ekonomi. Memang kalau banyak uangnya orang gampang keluar uangnya. Berapa sak semen Masjid Baitur Rahman, berapa dibutuhkan besi, banyak uangnya pengusaha. Tapi kalau orang miskin, orang ini juga mau berinfak antara kebutuhan primer rumah tangganya, antara kebutuhan pendidikan anaknya dengan infak dan sedekah. Disitulah dipertaruhkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz. Orang takwa itu menahan emosinya, menahan amarahnya. Seberapa upaya setan, iblis, manusia-manusia yang lain untuk membuat kita marah, Al-Quran sudah menjelaskan, hei manusia, wal kadhiminal ghaiz, kalau kau tahan emosimu, tahan amarahmu, maka engkau itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilempar berdarah pelepisnya, keningnya, dia tidak marah, malah malaikat-malaikat Allah turun, hei Muhammad,
berdoa kepada Allah bahwa angkatlah gunung-gunung di kota Taif, aku akan runtuhkan penduduk kota Taif, aku akan musnahkan seluruh penduduknya Taif yang melukai, yang menzalimi kamu Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak Jibril, umatku manusia-manusia itu tidak tahu kalau saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mati, siapa lagi yang ingin mengikuti ajaran ini? Kalau mereka binasa, siapa yang akan menjadi pengikutku, yang akan berjuang di ajaran Islam ini, yang akan membantu saya berjihad, menyebarkan Islam? Muncullah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Tokohnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi, Anas bin Malik. Ada semua sahabat-sahabat Nabi ini. Dulunya mereka kafir, dulunya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana? 10 orang yang dinyatakan bebas tes masuk ke dalam surga. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang Ansar dan orang-orang muhajir, penduduk Makkah dan penduduk Madinah, dulunya mereka ini menzalimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kepada jamaah semua, kenapa kemudian ayat-ayat Al-Qur'an yang dimulai dengan An-Nas kebanyakan ditutup dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Contoh Al-Baqarah 21 tadi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul lati khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat puasa Ramadan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kenapa salat diawali takbir, diakhiri salam? Itu menandakan bahwa perbaiki potensi individualmu dan potensi sosialmu, seimbangkan antara kesolehan spiritual dan kesolehan sosial. Kenapa puasa Ramadan? Puasa Ramadan diakhiri dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Tidak diterima puasa Ramadannya orang kalau dia tidak mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan. Itu menandakan puasa adalah ibadah individual, ibadah personal, sementara zakat fitrah adalah ibadah sosial. Kenapa haji diakhiri dengan ibadah kurban, memotong hewan kurban dan dibagi-bagi kepada tetangga, orang miskin, kerabat, keluarga? Itu menandakan bahwa haji diakhiri dengan kurban, bahwa manusia akan dinilai oleh Allah seberapa baik kualitas ibadah personalnya dan sebagaimana juga seberapa efektif ibadah sosialnya. Jadi itu Bapak sekalian, inilah yang menjadi kesimpulan bahwa jangan pernah berpikir untuk masuk surga sendirian. Egois Pak, apalagi sampai mengatakan kafir kamu, salah kamu, bid'ah kamu. Anda itu bukan Tuhan. Yang lebih banyak di media sosial kafir, kafir, neraka. Emangnya saudara ini panitia neraka? Seperti panitia masjid, panitia maulid. Saya katakan Anda bukan panitia neraka saudara. Allah yang menentukan orang masuknya neraka atau masuknya surga. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini mau masuk surga sendiri. Ya, jadi makanya dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kualitas manusia dinilai seberapa banyak manfaat kita terhadap sesama manusia. Bahwa Anda seorang guru, bermanfaatlah kepada anak-anak muridnya. Anda seorang ulama, dengan ilmunya kita bisa beramal soleh. Pengusaha, ya sesekalilah untuk banyak membantu, terutama bangunan-bangunan Islam. Ada masjid, ada musola, ada pesantren, ada panti asuhan. Beramal solehlah dengan
usahamu, entrepreneurmu, dosen, beramal salihlah dengan ilmumu. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin belum sempat membahas secara ringkas bahwa sujud ya, yang membuat sebagai salah satu rukun yang membatalkan sholat adalah ketika rukun ini tidak efektif, sujud. Kemarin saya belum sempat bahas ya. Nah, kalau dalam kitab Fathul Mu'in ini mengatakan bahwa apa yang melekat dalam diri kita dan itu menempel di sujuki itu tidak sah. Contoh, ada orang pakai surban, dia pakai surbannya. Tiba-tiba ada kipas angin yang menghembus di depannya. Ini kan sajadah. Tiba-tiba yang melekat dia di depannya, dia sujuki, maka tidak sah sholatnya. Maka solusinya adalah diulang sujudnya kembali dengan cara melepaskan sorbannya. Paham ya? Jadi melepaskan sorbannya sekali lepas. Jadi alhamdulillah jamaah ini melepaskan sorbannya itu ya. Kedua, kalau ada misalnya kertas ya, kemarin kan saya belum sempat bahas. Tiba-tiba misalnya kipas adat, kertas yang langsung melengket di jidat kita. Kita ini kan bangkit dari sujud, duduk antar dua sujud ya. Ternyata tiba-tiba ada kertas menempel. Dan kemudian ketika kita sujud lalu tidak menghilangkan kertas itu, kita sujuki, otomatis tidak sah. Sama dengan tangan kita, ada orang sujud sedikit saja jempolnya dia sujuki, maka tidak sah karena itu melekat pada diri kita. Apa yang melekat dalam diri kita? Sama dengan ibu-ibu ketika mukenanya dia sujuki mukenanya, pasti tidak sah sholatnya. Hati-hati Pak Bu. Makanya kenapa sholat ini aqimus sholata, dirikan sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Ada beberapa ketentuan setiap rukun sholat, termasuk ketika duduk antara dua sujud. Perbaiki caranya tegak duduk, bukan membungkuk. Karena ada juga orang ya, antara mau duduk dengan mau sujud ya, Allahu Akbar, sehingga badannya tidak tegak. Itu dalam ketentuan ajaran agama Islam. Kemudian ada tumaknina, rukun, dan Nabi mengajarkan doa-doa bacaan salat ya. Ada yang membaca Rabbi ghfirli warhamni wajiburni, ada juga bacaan-bacaan lain, tidak usah diperdebatkan itu. Yang jelas kenapa Nabi menyuruh kita membaca doa antar dua sujud, supaya kita memperbaiki kita punya gerakan, bukan cuma bacaan Pak. Ini kan sholat ada rukun fi'liyah, ada yang diucapkan, ada yang diniatkan, ada yang digerakkan, gerakan. Jadi bagus ucapannya, bagus, wa rabbi ghfirli warhamni wajiburni warfa'ni, dia bagus bacaannya, bagus fasih. Tapi caranya duduk tidak bagus, maka tidak sah juga sholatnya, dan bisa juga batal sholatnya. Ini yang perlu kita pahami kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan songkok ya. Kan ada 3 modelnya orang pakai songkok Pak. Ada orang pakai songkok seperti ini, orang jagoan kalau begini Pak. Kalau itu di kampung begini Pak songkoknya orang, hati-hati, ada silatnya itu. Ada juga orang begini songkoknya. Ada juga modelnya begini. Dapat kiru berarti pas saung itu suka sabung ayam. Begitu Pak, enggak tahu kalau di TV ke bagaimana, tapi insyaallah modelnya songkoknya orang bahasa semua. Jadi kalau orang begini kadang peminum, wah begini, kalau begini songkoknya jago, peminum, pencak silat. Nah, begini Pak, Nabi pakai sarung naik bidaknya sampai lutut, hati-hati Pak. Begitu tandanya saya orang pendekar. Nah, saat pakai sarung sampai lutut, kemudian begini songkoknya, hati-hati, jangan coba-coba. Ada itu silatnya itu. Tapi orang-orang beribadah kepada Allah pasti kelihatan jidatnya. Salat kelihatan dahinya, sujud ini.
Yang juga hati-hati Pak ketika ada orang ya, terutama anak-anak muda kita yang gondrong ya. Karena ada juga mengatakan, saya tanya kadang, saya bilang, saudara, brother, ini panjang rambutnya, gondrong, ini kan sunnah Nabi. Sunnah Nabi katanya, apalagi di pirang. Saya kan beruduk, biasa beruduk dia, rambutnya sampai sini seperti perempuan, wah, jadi dia hantakan begini. Ya, saya bilang, Nabi itu panjang rambutnya tapi tidak gondrong. Apa bedanya Pak? Panjang rambutnya dengan gondrong. Nabi itu Pak pakai sisir, rapi. Rambut yang panjang belum tentu gondrong, tapi rambut yang gondrong sudah pasti panjang. Nabi tidak gondrong, apalagi gondrong carepa. Tahu gondrong carepa Pak? Gondrong itu yang berantakan, kemudian tidak disisir. Ini hati-hati Pak yang sholat tidak pakai songkok. Bukan ini songkok, Nabi kan pakai sorban ya, apa namanya? Sorban yang seperti saudara kita di jamaah tablik. Wah, itu amalkan sunnah itu. Nah, ini di Indonesia hanya ada songkok Pak, Indonesia. Apalagi gelar haji, di Indonesia saja gelar haji Pak. Bayangkan kalau sudah haji, andik mi juga puang, wah ikut si jago ke masyarakat. Iya, jadi kadang ada orang marah bilang, kenapa tidak ada di undanganku ini haji? Saya sudah di tanah haji, tanah suci. Karena cuma di Indonesia ada tradisi haji Pak. Tidak salah juga sih. Ya ini ya, jadi songkok ini bukan apa namanya kewajiban untuk sholat. Sahkah sholatnya orang tidak pakai songkok? Sah. Bukan sebagai rukun, bukan juga sebagai syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, bukan. Tapi untuk mencegah rambut ini tidak ke dahi. Satu lembar saja rambut Pak, satu helai rambut di dahi, jangan pernah harap sholatmu diterima oleh Allah. Itu sudah ketentuan, pasti batal sholatmu. Itu makanya kalau yang panjang-panjang rambutnya, tolong ikatlah. Tapi ini kan kadang juga saya pribadi kalau sudah gondrong, pakai baju ada tulisannya di belakang, pakai ikat rambut lagi, saya bilang ini kadang kalau panjang bacaan juga imam, kadang juga kita ini ya itulah ujiannya orang-orang beribadah Pak, orang-orang sholat. Dibaca bajunya, dibaca dia lagi rambutnya, pengikat rambutnya seperti perempuan, apalagi rambutnya lurus, wah gondrong, wah luar biasa, pirang, tidak salah sih dia ya. Jadi itu Nabi itu panjang rambutnya Pak, tapi tidak gondrong. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasyahud akhir ya. Ini pembahasan tentang tasyahud. Ibadah salat itu adalah ibadah yang menjadi induk dari segala ibadah, iqamus shalah. Rukun ke-10 ini adalah tasyahud akhir. Tasyahud awal itu adalah sunnah abad. Tasyahud awal itu diucapkan Pak, diucapkan tahiyatnya ya. Tasyahud ini ada sejarahnya Pak. Tasyahud ini ada sejarahnya. Ketika Nabiullah Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj ya, satu tahun sebelum dia ke Madinah, 1 tahun sebelum ke Madinah, tanggal 27 Rajab, tahun sedih. Itu dulu kan belum ada tahun Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Nanti pada masanya Umar bin Khattab, itulah muncul pertanyaan, kenapa bukan tahun kelahirannya Nabi? Rabiul Awal adalah tonggak sejarah, satu Rabiul Awal adalah tahun Islam. Kenapa Muharram? Ulama sepakat bahwa Muharram adalah bentuk simbol perkembangan Islam, itu ditandai dengan hijratul Rasul, berpindahnya Nabi dari Makkatil Mukarramah menuju Madinatil Munawwarah. Karena perkembangan dan kemajuan Islam ditandai dengan Muharram, bukan Rabiul Awal, bukan kelahiran Nabi, bukan Maulidur Rasul. Karena kalau mau lihat kehebatan Islam pada masa itu, lihatlah perjuangan Nabi
dia berjalan kaki dengan sahabat dengan beribu-ribu mil untuk melakukan hijratul Rasul, untuk menegakkan ad-dinul Islam, ad-dinul qayyum. Inilah agama Islam pada 1 Muharram ini. 1 tahun sebelum dia hijrah, Nabi SAW mengalami kesedihan. Bayangkan Pak, saya ulang lagi, 2 tokoh dalam hidupnya berperan penting, istrinya penyandang dana. Bayangkan Pak, kalau Nabi ini minta uang untuk dana dakwah, Khadijah berikan, orang kaya. Sementara pamannya Abu Thalib adalah orang yang berkuasa pada saat itu. 2 sosok ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya merupakan isyarat kepada kita dan kepada Nabi. Hei Muhammad, jangan pernah mengandalkan orang lain untuk tegaknya dakwah ini. Ada Allah, ada aku, kata Allah. Sandarkanlah kepadaku, bertawakallah kepadaku. Inilah kepada jamaah semua. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Kadang-kala kan kita ini, kalau saya meninggal ini, apa mina makan anak cucuku nanti? Kalau saya meninggal ini, tapi tanamkan dalam prinsip kita, kalau saya meninggal dunia, apakah anak cucuku sholat? Apakah anak cucuku ini masih bisa mengaji? Apakah anak cucuku ini masih bisa ke masjid? Jangan pernah, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di dunia ini, Allah sudah jamin rezekinya. Selama kita hidup Pak, dijamin rezekinya. Tinggal kita menuntun anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan konsep kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa yang Allah rezekikan di muka bumi ini, labelnya 2, halal lagi baik. Contoh, halal makanan selain yang diharamkan, ayam, kambing, mak itu halal secara zatnya. Ada juga haram secara zatnya, babi, anjing, dan binatang-binatang yang giginya bertaring, ular, kucing, dan sebagainya. Itu sudah diatur semua. Ada juga haram karena perbuatannya. Mangga itu Pak halal, tapi kalau dicuri maka akan menjadi haram mangga itu Pak. Kenapa? Bukan hak kita. Pertanyaannya, anak-anak kita ini meninggalkan keluarga yang kuat, jangan meninggalkan zurriyatan di'afa, keluarga yang lemah, keturunan kita yang lemah, lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah ilmunya. Maka beruntunglah jamaah-jamaah semua yang memperhatikan pendidikan yang lebih utama, karena Rasulullah SAW mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Saya ini Pak bukan keluarga orang kaya Pak, saya bukan keluarga bangsawan. Saya katakan di sini Pak, tapi orang tua saya mengatakan bahwa nak, tidak ada warisan yang terbaik. Ini ibu saya yang bilang Pak, yang masih hidup, bahwa tidak ada warisan yang terbaik kecuali mewariskan ilmu, pengetahuan, pendidikan. Sehingga kedua orang tua saya mendorong untuk sekolah. Orang Pak selesai doktor, apalagi agama itu ratusan juta Pak. Orang bilang di mana ambil uang? Tenrom malah doi. Tapi Allah akan memberikan petunjuk kepada kita selama kita dekat. Malumu Pak, insya Allah. Termasuk salah satunya adalah janji Rasulullah SAW, siapa yang menjaga salat 5 waktunya dengan berjamaah, yurfa'u anhu min dikal aish, Allah akan memudahkan seluruh kebutuhannya, seluruh kepentingannya, dan seluruh apa-apa yang dia inginkan. Itulah sebabnya kepada jamaah semua, bahwasanya ada hadis qudsi mengatakan, tiadalah hambaku yang lebih mementingkan kepentingannya Allah, kepentinganku. Niscaya aku akan penuhi segala kebutuhannya. Aku doakan, aku akan melindungi dia. Sebaliknya, siapa hambaku yang lebih mendahulukan kepentingan dirinya dan keluarganya, dan membelakangi kepentingan Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan perintahkan dunia
dunia, untuk menyibukkan dia sehingga dia lupa lagi untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan bahagia ini, bahwa bacaan tasyahud ini Pak, paling tidak ada 21 tasydid. Itu yang saya mau tekankan. Kalau secara maksimal kita gabungkan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, kalau tidak pakai sayyidina tidak apa-apa juga Pak. Tapi kalau ada pertanyaan, bolehkah menggunakan sayyidina dalam salat? Sepakat ulama-ulama terutama bermazhab Syafi'i, terutama ketika salawat, Allahumma sholli ala sayyidina dalam salat itu boleh, tidak membatalkan salat ya. Nah, orang yang tidak membaca salawat boleh juga dan sebagainya. Nah, saya hanya tekankan begini Pak, hati-hati. Orang yang tidak membaca tahiyat pasti sholatnya tidak sah. Dia akan diam. Kan tahiyat terakhir ini, tahiyat terakhir, cuma diam. Dia tidak mengucapkan. Ulama mengatakan minimal kita yang mendengarkan, kuping kita mendengar tahiyatul barakah sholawat. Ini kan kadang kurang satu tasdidnya. Contoh, bertasdid at-tahiyatu, tapi ianya at-tahiyatul mubarakatu ya. Soalnya sholawatu toibatu. Hati-hati Pak ya jamaah, perhatikan di situ kembali nanti yang mana bertasydid, yang mana yang masadu, termasuk assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa jangan menukar. Misalnya bolehkah membaca ayyuhar rasul? Tidak boleh. Contoh, assalamu alaika ayyuhar rasul, tidak boleh. Tidak sah salatnya. Ini kan sinonim. Sinonim dalam bahasa Indonesia an-nabiyyu dengan ar-rasul itu sama Pak, walaupun ada perbedaan ya. Bolehkah kita merubah assalamu alaika ayyuhar rasul? Tidak boleh ya. Oke. Kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu paling tidak itu syahadat yang dibaca. Boleh juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Tapi kalau mengubah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Ahmad itu nama lain Muhammad Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad rasulullah, tidak sah. Harus Muhammad di situ, Muhammadan rasulullah. Atau dengan syahadat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang dipegangi Muhammadiyah. Dalam tarjinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita baca pada umumnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paling tidak itu yang sempat sampaikan kepada jamaah. Perhatikan di tasyahud akhir ini bahwa diucapkan Pak, jangan diam, diucapkan, karena ini rukun kauliyah. Yang kedua, cara duduk kita, kaki kita mana duduk iftirash tasyahud awal dan mana duduk akhir. Kakinya sedikit ke samping kelihatan, diperhatikan Pak, tegak dan ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.